Tahu saja, iya. Cakep ya. Udah tinggi bener nih menara ya. Iya. Waduh, pemirsa. Tayangannya ada-ada aja ya kan. Tuh, siapa aja bisa kena tindakan kriminal. Mau artis kayak, mau kagak kayak. Makanya jangan kemana-mana nih, Kribo bakal balik lagi setelah satu ini ya. Tetap di Kribo ya, bilang Kribo. Kriminal heboh. Iya, heboh. Waduh, sama-sama koneng nih. Pomsel nih, Cil. Iya. Ini termantin masalah nih TPI ya. Iya, yang kawinannya banyak. Daftar. Bisa, daftar dulu nih. Ada nggak namanya? Gak ada. Saya bukan mau kawin, nyari kong saya mau kawin sini. Oh iya. Oh, udah masuk. Udah mulai caranya. Wah, lambat nih kita nih. Iya. Udah nyampe dah acara kawinan masal nih. Cakep bener nih. Waduh, segala ada karpet merahnya nih kayak model. Iya. Cakep. Iya, cakep. Waduh, segala ada ininya kincir-kincirnya. Waduh, ada segala ondel-ondelnya. Kacirnya ngamat, mau kawin ya? Iya, cakep. Kong katanya mau kawin nih ke 18 nih. Katanya Kong mau kawin nih ke 18 nih. Waduh, mana sih Kong kagak kelihatan tadi tuh. Dan jadi kabur lagi. Waduh, pemirsa, ketemu lagi di bareng Luhut Kribo dalam acara Kribo ya, kriminal heboh. Waduh, kali ini nih pemirsa kita ada di acara manten masal. Kenapa? Soalnya ini hajatan TP ini dalam rangka ulang tahun ke-18. Waduh, banyak tuh yang kawin tuh, ada ratusan. Waduh. Tapi Kribo kali ini juga spesial. Wah, macam-macam. Kenapa bahas nih ya kriminal yang apa namanya? Korbannya tuh para selebriti, artis-artis. Ada tuh yang Pok Nori kena hipnotis. Ada lagi Candil serius tuh digampar sama perampok. Iya, mau tahu ceritanya kayak gimana ya kan? Mau seru-serunya kayak gimana? Langsung aja kita ikutin. Ini dia. Ini dia. Iya, Kribo kriminal heboh. Ini Kong mana yang Kong. Lalata dijamret. Iya. Aduh. Ngimpi apa si Ella bisa disatronin sama Jamret siang-siang bolong. Yang jelas nih, penyanyi dangdut yang terkenal dengan latahannya nggak bisa tuh latah-latahan di kantor polisi pas ngelapor aksi penjamretan yang baru aja dialamin. Nah, saya karena kalau mau pulang dari bank itu saya harus putar arah, saya lewat jalan pintas. Saya kirain dia mau nyalip, tahu-tahu dia kok dempet banget gitu. Tas saya yang diambil. Ya udah, sepanjang jalan itu saya kejar-kejaran sampai Alteri Kebayoran Lama. Hari gini zaman udah maju ya kan, ngambil duit tuh nggak mesti ngantri-ngantri di bank ya kan udah ada tuh yang namanya ATM. Kalau orang bilang sih mesin duit. Ceritanya nih, waktu itu Ella sama suaminya mau ngambil duit ke ATM. Caelah, mentang-mentang penyanyi dangdut, saban hari nyanyi dangdut mulu. Ayo bang, kita kurus isi ATM-nya. Habis itu kita shopping. Widih, apaan tuh? Orang jahat emang selalu mengintai di mana aja dan kapan aja. Wah, tapi Ella sih cuek aja. Yang penting goyang terus bang. Iya, digoyang. Aksi dimulai. Sang Jamret mulai membuntuti Ella dan suaminya. Sampai akhirnya tas Ella yang berisi uang dan perhiasan tuh berpindah tangan. Ella kaget minta ampun melihat tasnya dijamret dan tentunya langsung deh tuh melakukan pengejaran. Emang suaminya Ella jago banget tuh soal kejar-kejaran ya kan. Sampai warga yang lagi pada ngumpul tuh kucuk dateng dan menghajar Jamret hingga akhirnya dibawa ke kantor polisi. Iya, bawa aja tuh ke kantor polisi. Aduh, selamat. Assalamualaikum, Bu. Iya, cakep bener ya. Dari mana, Bu? Dari Jamret ya. Oh, dari Beijing.
Wah, cing mau sen cing tahu sih saya cing aja kawin. Iya, kawin. Apa Bang? Iya, salaman. Iya. Waduh. Iya nih. Persiapan nih. Oh iya Pak. Persiapannya berapa lama nih begini nih? 2 minggu. Kawin nih. Yang keberapa? Waduh, yang pertama. Jauh-jauh dari Beijing ya. Bisa bahasa Cina nggak? Ngomong sih Pak. Tahu saja, Iya. Cakep ya. Udah tinggi bener nih kayak menara ya. Iya. Waduh. Kayak kan ya, ada-ada aja ya kan. Tuh, siapa aja bisa kena tindakan kriminal. Mau artis kayak, mau kagak kayak. Makanya jangan kemana-mana nih, Kribo bakal balik lagi setelah episode ini ya. Tetap di Kribo ya, bilang Kribo. Kriminal heboh. Iya, heboh. Waduh. Sama-sama koneng nih. Iya. Kong. Ya Oli, mana sih Kong nih? Katanya mau kawin, kagak bilang-bilang nih. Waduh, Kong. Waduh, ada artisnya nih Rina Jurnal. Ame Tuan Takur. Iya. Gue tahu nih yang ADI. Bukan yang Bentutan ya. Ini yang Api. Iya. Waduh. Hut Kribo. Pas bener nih artis ya kan. Kali ini nih kriminal hebohnya ya kan. Tentang artis-artis tuh. Udah pernah kena korban kriminal udah pernah? Belum pernah. Kali gue yang kriminalin orang. Yang bener aja, kalau Tuan Takur udah ketahuan. Raja Copet kan? Iya, Raja Copet. Waduh, pemirsa, ngomong-ngomong soal kriminal selebritis, si artis nih, ada artisnya nih. Tapi mau tahu cerita yang kedua nih kayak gimana nih? Ya kan? Waduh, langsung aja kita tonton. Ini dia tayangannya nih. Kribo, kriminal heboh. Itu yang itu. Iya. Itu masa enggak ngeliat. Nyari Ngong dulu ya. Ngong kabur. Ngong, mana nih Ngong nih? Ngong, yang ini Ngong gua bukan. Ngelamun aja, surupan. Iya. Hati dari bulan, parasnya cantik bukan bulan. Mpok Nori dihipnotis. Tapi sayang mati. Apes banget dah Mpok Nori. Kejadian dihipnotis hingga kehilangan cincin batu kesayangan di hati Mpok Nori. Aduh. Jadi kan emak masih punya emak tuh, emak nyiri. Emak disuruh beli tembakau, warung Bancan itu dihack. Ya emak begitu juga namanya disuruh sama orang tua. Nah di situ emak lagi diri, mobil belum datang. Terus ada orang. Aduh, panas tengah hari bolong. Disuruh emak beli tembakau. Gitu tuh zaman dulu Mpok Nori disuruh maknya. Dari dulu sih emang udah kelihatan kalau si Mpok Nori nyablak dan doyan nyerocos kayak petasan mercon. Dapat juga nih tembakau. Mak pasti seneng gua beliin tembakau. Tapi kok angkotnya nggak ada ya? Please deh, bedak gua kan bisa luntur. Banyak banget nih, banyak banget. Lagi seru-serunya nunggu angkot, Pok Nori disamperin sama orang yang nggak dikenal. Tentu orang nanya-nanya mulu. Udah gitu, dikit-dikit salaman, salaman lagi. Terus gimana? Antar ya? Ya, antar ya. Kurang berhasil meyakinkan Pok Nori dihipnotis, teman tersangka pun datang. Pok Nori sampai keder dibuat ya. Hehehe, berhasil. Tos dulu dong ah. Iya. Ngapain sih? Kan gue nyetir gimana sih? Sampai bawa mobil. Nah iya, bahkan Sesampainya di mobil nih, tanpa banyak basa-basi, satu persatu tuh cincin Pok Nori tuh langsung dipretelin. Pok Nori yang nggak sadar sih, nurut aja. Waduh. Udah berhasil ngurus perhiasan Pok Nori sampai ludes. Pok Nori malah diturunin di pinggir jalan. banyak nih. Kasih. Waduh, pas udah mau nyampe rumah nih, baru deh tuh Mpok Nori sadar kalau iya jadi korban hipnotis. Apes amat ya Mpok Nori ya. Sabar ya Pok, sabar. Waduh, tar dulu. Ini gua duluan. Pokoknya sini. Gua mau kawin di sini. Ada surat enggak? Ada ketentuan Siapa bilang yang mau kawin? Saya mau jadi saksi. Ngom saya mau kawin. Bukan, ngom saya kawin ke-18. Iya, ini saya udah bawa cincinnya. Tuh, cincin emas kawinnya. Sama ini
ini aja nggak ada Bukan suka emak. Bukan. Saya masih single. Kagak, ngkong gue mau kawin, gue belum kawin. Iya, ngkong gue mau kawin 18 di sini. Iya nih gue mau cincin kawin nih, ngkong gue mana? Ngkong sabeni cari ada namanya. Nggak ada cincinnya, masukin aja. Kagak. Ngkong sabeni pokoknya ngkong sabeni mau kawin. Saya jadi saksinya. Sah, bos sah. Iya sah Dia nih. udah punya cucu kok. Jadi nggak ada di sini datangnya ngkongnya. Ada. Ngkong sabeni nggak kawin di sini. Ada. Permada. Enggak ini aja. Bukan. Ini nggak ada cincinnya. Bukan ini buat ngkong gua. Bukan ini bukan ngkong sabeni. Aduh, capek. Ngkong. Sampai keringetan segede-gede jagung ini. Gede. Agak ada juga ngkong gua. Ayo jalan. Bukan ngkong lagi. Aduh, nggak ada ngkong. Bohong, katanya mau kawin 18 kali itu. Iya. Gue capek banget dah. Sampai encok-encok. Aduh. Istirahat dulu ada. Iya. Istirahat dulu deh. Enak nih kayaknya nih. Nih, kelar. Kali aja dia bagi-bagi makanannya. Kita selonjoran aja kayak anak pantai. Eta, si Sule kecopetan. Sayang. Sutisna alias Sule. Itu tuh yang biasa diolesin ke roti. Itu Mas Sule. Iya. Kelawak yang satu ini nih ternyata punya pengalaman pahit saat memergoki copet yang merogoh tas perempuan di dalam angkot. Pas saya kepala ngangkat, dia tuh lagi, kan dia deket ibu-ibu nih, saya kan tadinya deket ibu-ibu, saya lagi ngangkat begini, lihat dia lagi begini tangannya gitu kan, pas saya ngeliat gitu, dia tuh langsung ngeliatin ya saya, apa kamu lihat-lihat? Udah dia pergi, pas mau bayar, duit hilang, ini 10.000 tinggal buat pulang hilang, untung ada teman saya turun ngekopok, udah. Angkot, iya. Sarana transportasi ini emang udah lumrah digunakan semua orang. Zaman dulu sih Sule belum tenar nih, ya kan. Kemana-mana naik angkot. Selain lega, kursinya juga banyak. Dipilih aja, dipilih. Sule yang tampangnya agak-agak gimana gitu, emang suka disangka itu tuh. Padahal hatinya mah baik banget. Nah, waktu itu nih ada nih gerombolan cowok yang naik angkot. Nggak lama kemudian tangan-tangan jahil tuh mulai meraba-raba ke bagian yang paling sensitif. Jangan ngeres dulu. Maksudnya ini bagian tempat nyimpen duit alias tas. Iya. Melihat tampang mereka yang agak-agak lucu dan mencurigakan, Sule pun memberikan isyarat kepada sang perempuan. Namun sayang, niat baiknya itu malah membuat si copet marah lantaran aksinya tidak berjalan dengan mulus. Iya. Ia pun malah nantangin Sule. Sule hanya bisa pasrah lantaran kalah banyak. Ya iyalah, 3 lawan 1. Mana bisa. Walhasil, bau geman mentah jatuh ke pipi Sule. Buk. Merasa gagal nyopet dompet perempuan, dompet si Sule malah jadi sasaran. Abis udah kepalang tanggung ya gak? Daripada nggak dapet apa-apa, ya kan? Ya ampun Sule, niatnya sih mau jadi pahlawan, yang ada malah jadi pahlawan kesiangan. Ngong. Lupa sama gue kok nggak. Oja, itu sini kemari. Ada Oja sama itu nih. Iya. Tos. Waduh. Gue. Aduh, duduk. Yang mana Ngong? Iya itu dia Ngongnya kagak ada.